Bab 210. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Sebagian besar formula sihir yang digunakan oleh para mage saat ini didirikan oleh Braham. Berkat Braham, ilmu sihir bisa berkembang dan otoritas mage bangkit. Bagi para mage, Braham adalah seorang guru dan objek penghormatan. Tapi, apa kebenarannya? Prestasi Braham yang diketahui orang, sebenarnya milik Mumut. Orang yang menyederhanakan formula sihir yang rumit, membuatnya lebih mudah untuk pelatihan, dan menyebarkannya ke dunia adalah Mumut, bukan Braham. Lalu, mengapa Mumut tidak dikenal, dan Braham dipuji oleh dunia? Braham adalah satu-satunya yang tahu. Labirin Golem. Kamu mengabaikan peringatanku. Pakmas Descendants, kamu adalah orang pertama yang membuatku sangat marah, setelah Mumut. Braham sangat marah pada Grid yang tidak menanggapi pesannya. 28 jiwanya berputar seperti api di depan angin. Aku akan membuatmu menyesal. Di masa lalu, Mumut adalah murid terbaik Braham. Bakat Mumut tumbuh dari hari ke hari, dan akhirnya akan melampaui dirinya. Braham tidak bisa menerimanya. Dia tidak bisa membiarkan posisi atasnya diambil oleh muridnya. Jadi, dia memantau setiap gerakan Mumut. Begitulah sihir, mata pengintaian, dilekatkan pada orb Mumut. Aku akan mencari tahu kelemahanmu. Grid telah mereproduksi orb Mumut untuk Euphemina, memungkinkannya untuk diawasi. Hari itu akan tiba, ketika Grid akhirnya akan bergerak sesuai dengan kehendak Braham. Jauh di dalam hutan. Kamu akhirnya di sini. Seorang pria dengan rambut kusut sedang menunggu, ketika Grid login. Itu adalah Grid Swordman Piaro. Dia duduk di depan api unggun dan Grid menyambutnya. Selamat pagi. Apakah kamu sudah makan? Sikap Grid terhadap Piaro sangat ramah. Itu jauh lebih menguntungkan, daripada ketika dia berurusan dengan orang-orang cantik seperti Yura dan Jisuka. Tapi, Piaro tidak ramah. Aku makan. Ayo pergi. Ya. Senyum Grid tidak hilang. Dia senang membayangkan memiliki Swordman terkuat, sebagai rekannya. Jika Piaro menjadi Sword Saint, dia akan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Dia tidak perlu takut pada iblis seperti Helgao lagi. Mungkin, dia bisa mencoba menyerang naga. Sudah cukup untuk sekarang. Strength, Stamina, Agility. Jika ketiga statistik terkait pertarungan ini digabungkan, Piaro memiliki statistik lebih tinggi dari Grid. Piaro juga memiliki skill terkuat juga. Itu sangat meyakinkan untuk Grid. Tapi, ada satu kekurangan. Penampilannya menyedihkan. Mungkin, karena penyakit jantungnya. Piaro tampak sangat tua sehingga sulit untuk percaya jika dia berusia 29 tahun. Itu lebih bisa dipercaya, jika dia berusia 50 tahun. Ini masalah gaya. Pakaiannya yang lusuh dan rambutnya yang lebat, membuatnya tampak seperti orang yang tidak memiliki rumah. Dia memiliki janggut yang berantakan dan dia bau. Penampilan itu penting. Grid pernah memiliki penampilan terburuk. Jadi, dia tahu pentingnya penampilan lebih baik daripada orang lain. Bukankah dia dibenci oleh orang lain, hanya karena dia jelek atau karena pakaiannya? Grid memutuskan, jika tidak baik meninggalkan Piaro seperti dirinya dan mengeluarkan pakaian dari inventorinya. Itu pakaian mulia yang ia terima dari Irene. Grid ragu-ragu, karena itu adalah barang yang bernilai 50 gold. Tapi, dia menutup matanya dan menyerahkannya kepada Piaro. Pakai ini. Dan mengapa kamu tidak memotong atau mengikat rambutmu? Piaro menolak. Aku tidak peduli dengan penampilanku. Aku malu untuk pergi bersamamu. Itu adalah sesuatu yang sering dikatakan adiknya kepadanya. Grid merasakan sedikit pemahaman. Ini yang dirasakan Sehi. Grid tersenyum pahit, ketika Piaro merespons dengan belak-belakan. Kamu harus menanggungnya, jika kamu ingin aku ikut denganmu. Ah. Saraf Piaro tajam. Kemarahan adalah satu-satunya hal yang bisa dilihat di kedua mata. Itu karena, dia terobsesi dengan balas dendam. Seperti yang dinyatakan dalam status window, Piaro saat ini menderita penyakit jantung dan kehilangan sifat aslinya. Grid merasa perlu untuk merawatnya. Alih-alih memaksa atau membujuknya, Grid akan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Itu adalah pilihan terbaik dan paling cerdas untuk Grid, yang memiliki sedikit pengalaman dalam membangun hubungan dengan orang-orang. Gur. Sepasang raksasa kembar muncul di depan dua orang yang telah berjalan selama setengah hari. Mereka adalah monster level 260 yang kuat. Tapi, mereka tidak lebih dari anak anjing di depan Grid dan Grid Swordsman Piaro yang legendaris. Seokeok. Hanya butuh waktu beberapa detik bagi Piaro. Piok. Grid membutuhkan waktu sekitar 1 menit, untuk menghancurkan Twin Head Ogre-nya. Piaro bertanya padanya. Aku merasakannya, ketika kita bertarung tempo hari. Tapi, dasar-dasarnya sangat buruk. Kamu dapat menerapkan teknik Pakma yang luar biasa, tapi kamu belum menguasai pedangnya. Grid telah menggunakan Grid Sword sebagai senjata sejak Satisfy memulai. Dia mungkin bukan yang terbaik. Tapi, dia yakin dia tahu dasar-dasarnya. Namun, mengingat pengalaman dan levelnya, memang benar dia tidak memiliki keterampilan. Grid menyadari hal itu, karena Piaro dan memberikan alasan. Aku tidak peduli tentang ilmu pedang. Lagi pula, aku dipersenjatai dengan senjata dan armor yang sangat bagus. Jika aku mengandalkan perlengkapanku, aku bisa mengalahkan lawanku.
Itu salah, bagi para pejuang. Selain itu, sangat buruk untuk hanya mengandalkan peralatan, jika peralatanmu tidak cocok. Piaro menunjuk ke Braham's Boots. Jika kamu benar-benar ingin bergantung pada peralatan, kamu harus mengganti sepatu itu terlebih dahulu. Mengapa? Pertahanan Braham's Boots luar biasa mengingat mereka memiliki batas level 240. Apalagi ringan dan nyaman dipakai, mempercepat move speed, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Veiler atau Set Holy Light. Tapi itu adalah item yang layak, karena skill fly melekat padanya. Grid mengiriminya pandangan yang menyatakan, kamu tidak tahu apa-apa, begitu Piaro menjelaskan. Grid Sword menekankan kekuatan atas kecepatan. Untuk menambah bobot sebanyak mungkin di belakang seranganmu, kamu harus mengenakan sepatu kokoh yang dapat menahan beban. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Apa ini? Grid tidak pintar. Jika dia mendengar penjelasan, ketika dia tidak siap sebelumnya, dia lambat untuk mengerti. Piaro memberinya penjelasan yang lebih langsung. Jika kamu memakai sepatu yang berat, lebih mudah untuk berkonsentrasi berat badanmu. Dan kamu bisa mendapatkan lebih banyak kekuatan di balik seranganmu. Jadi, aku merekomendasikan sepatu yang berat. Jadi, mengenakan sepatu bot yang berat, akan meningkatkan kekuatan serangan Grid Sword. Grid senang, setelah berhasil menafsirkannya. Aku menemukan sistem tersembunyi. Grid senang menemukan sistem tersembunyi yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. NPC bernama bisa memberikan segala macam saran khusus. Kecintaannya terhadap Piaro meningkat. Aku akan bisa mendahului orang lain. Grid tidak tahu. Jika player senjata berat dipersenjatai dengan sepatu berat, sistem akan memberikan attack power tambahan. Ini sudah masuk akal bagi sebagian besar player. Itu menunjukkan, jika Grid masih bodoh, ketika datang ke pengetahuan game secara keseluruhan. Apakah ini Patrian? Ya. Setelah perjalanan 3 hari, Grid dan Piaro tiba di Patrian. Kota berbenteng, Patrian. Itu adalah titik strategis di perbatasan Kerajaan Gauss, sementara juga menetapkan batas yang memisahkan bagian barat dan utara Kerajaan Eternal. Selain itu adalah kota awal Grid. Aku tinggal di sini selama hampir setahun. Grid tidak hanya memburu orc dan goblin yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Patrian, dia juga membersihkan semua jenis quest. Berkat itu, Sia dapat memaksimalkan afinitasnya dengan semua penduduk Patrian, dan menerima quest Earl Ashur, di mana ia akhirnya menjadi Pakmas Descendants. Bajingan Ashur itu. Grid mengertakkan gigi, ketika dia sekali lagi mengingat Earl Ashur. Dia terpaksa menjadi Pakmas Descendants karena Earl Ashur. Dan dia gemetar, ketika mengingat hari-harinya sebagai level minus. Petik 2. Aku bersumpah, jika aku akan membalas dendam, begitu aku menjadi lebih kuat. Grid dipenuhi amarah terhadap Earl Ashur untuk sementara waktu. Tapi, itu masa lalu. Karena hubungannya dengan Earl Ashur, dia akhirnya mendapat manfaat. Kita akan tinggal di sini hari ini dan pergi besok. Dengan kecepatan ini, mereka bisa tiba di Raidan dalam 4 hari. Grid yang santai masuk ke Patrian bersama Piaro. Pada saat itu, sihir Earl Ashur mendeteksi keberadaan Grid. Dia memeriksa identitas Grid melalui bidang sihir yang ia pasang di seluruh Patrian dan bangkit. Dia tidak takut dengan tempat ini. Earl Ashur bermimpi tentang balas dendam di Grid, setelah kehilangan buku langka Pakma di depan matanya. Dia segera memanggil para knight-nya. Kita akan berburu. Itu adalah kesempatan besar untuk membalas dendam. Earl Ashur diliputi kegembiraan, meskipun menyadari pentingnya Grid. Dia tahu, jika Grid telah menjadi duke, tapi dia tidak peduli. Makanan ini rasanya mengerikan. Patrian adalah kota berbenteng, bukan kota turis. Karenanya, dia tidak memiliki sistem yang dirancang untuk merawat orang luar. Akomodasi yang mereka temukan, tidak memiliki fasilitas yang memadai. Piaro memandang Grid yang mengeluh tentang makanan miskin penginapan murah, dan bertanya. Kenapa kamu menyembunyikan identitasmu? Grid mengatakan, dia adalah duke kerajaan. Jika ini benar, dia harus diperlakukan dengan sangat ramah oleh pemilik kota. Namun, Grid menyembunyikan identitasnya dengan topi, sebelum memasuki kota. Sepertinya, dia orang yang dicari, bukan duke. Grid menjelaskan kepada Piaro yang curiga. Kami hanya menginap, dan aku tidak ingin diganggu. Harem. Yah, tindakan Grid tidak masalah. Piaro hanya peduli tentang pembalasannya. Piaro berpikir begitu, dan memiringkan gelasnya. Itu adalah alkohol murah, tapi ini adalah pertama kalinya, dia bisa minum dalam 2 tahun. Di sisi lain, para player menatap Grid dan Piaro dengan ekspresi aneh. Ini kombinasi yang aneh. Mengapa mereka berdua bersama? Grid mengenakan pakaian pemula untuk menyembunyikan identitasnya, sementara Piaro tampak seperti pengemis. Orang-orang mengenali Grid sebagai pemula, dan Piaro sebagai NPC pengemis. Mereka bingung, mengapa NPC akan bersama pemula. Tidak peduli seberapa murah makanan di sini, itu akan agak memberatkan bagi pemula untuk membeli. Bagaimana dia bisa membeli minuman juga? Baunya terlalu banyak. Sangat menyebalkan. Apa itu? Para player wanita menemukan bau yang berasal dari Piaro menjengkelkan. Player laki-laki melihat reaksi player perempuan dan maju. Hei, pengemis, aku tidak tahu mengapa orang miskin berusaha mabuk. Tapi,
bisakah kamu berhenti mengganggu tamu-tamu lain, dengan bau busukmu? Para wanita kehilangan selera makan, karena kamu. Nyah. Pertama, player tidak peduli tentang NPC. Itu wajar untuk perawatan menjadi lebih buruk, ketika NPC adalah seorang pengemis. Piaro mengabaikan mereka. Grid tidak peduli. Kedua pria itu tidak layak berurusan. Jadi, mereka hanya menikmati makanan dan minumannya. Ekor lizardman kukus enak dimakan. Mereka mirip dengan pengadu babi. Apa itu penginjak babi? Aku sudah mencicipi semua jenis hidangan di Kekaisaran, tapi aku belum pernah mendengar hidangan seperti itu. Ini kaki babi yang lesat. Hah, pengemis itu mengabaikan kita. Level 109 Kok menjadi marah, karena diabaikan oleh pengemis, dan akhirnya melakukan kesalahan. Tangannya bergerak, seolah dia akan melakukan sesuatu. Piaro tidak mengizinkannya. Dia meludahkan tulang ekor lizardman yang ia makan. Anda telah menderita 3190 damage. Mata Kok melebar saat dia menjerit. Itu karena dia dipukul di dahi oleh tulang, dan kehilangan lebih dari sepertiga HP-nya.